Sistem bus 1. Penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer: CPU, memori input atau output. Transfer data antar komponen komputer. 1. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. 2. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. 3. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Mikroprosesor melakukan pekerjaan secara paralel. Program dijalankan secara multitasking. Sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Interkoneksi komputer dalam menjalankan fungsinya. Ada interkoneksi bus dan pertimbangan perancangan bus. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul CPU, memori I/O. Struktur interkoneksi bergantung pada 1. Jenis data. 2. Karakteristik pertukaran data. Jenis data: di dalamnya ada memori. Memori umumnya terdiri atas N word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik 0, 1, 2, N-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan controller read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Lalu selain memori, di dalamnya juga ada input atau output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 bahwa modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Lalu selain memori dan input atau output, di dalamnya juga ada CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan routine program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Berikut ini gambar dari modul komputer bisa dilihat. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Sistem bus 1 digunakan secara tunggal, 2 digunakan secara jamak. Hal ini tergantung karakteristik sistemnya. Interkoneksi bus. Struktur bus: sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Interkoneksi. Berikut gambarnya. Di gambar ada CPU, memori dan input-output, dan mereka saling terhubung dalam sebuah bus atau saluran. Berikut saluran data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word.
Misalnya 8, 16, 32 saluran, tujuan agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Saluran kontrol. Kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu sinyal-sinyal kontrol terdiri atas. Sinyal pewaktuan adalah sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal-sinyal perintah adalah sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Prinsip operasi bus 1. Meminta penggunaan bus 2 apabila telah disetujui. Modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerjanya. Faktor-faktor hierarki multiple bus. 1. Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. 2. Antrian penggunaan bus semakin panjang. 3. Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Arsitektur bus jamak tradisional. Berikut gambarnya. Di lokal bus di samping kiri ada prosesor dan di kanan ada cache. Ini berada di dalam sistem bus serta ada juga main memory, lalu di expansion bus ada network SCSI expansion bus interface modern dan serial. Arsitektur bus jamak. Prosesor cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul diklasifikasikan menjadi dua: memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Berikut gambarnya bisa dilihat sendiri.